Halo semuanya. Video ini merupakan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang dibimbing oleh Bapak Bonaraja Purba MSI selaku dosen pengampu kami. Nama saya Herman Sutoyo Sitanggang. Nama saya Hoci Wirando Saragi. Dan kami dari kelompok 9. Jadi, judul dari materi kami adalah konsep ilmu ekonomi dan pengelolaan lingkungan. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Herman Sutoyo Sitanggang. Perkenalkan, nama saya Herman Sitanggang. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi lingkungan. Untuk mengetahui besarnya biaya dan manfaat lingkungan, maka perlu juga kita ketahui tentang valuasi ekonomi lingkungan, dan dengan berbagai metode, baik metode secara langsung maupun tidak langsung. Ya, untuk itu kita akan bahas yaitu tentang pengertian ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi atau peranan lingkungan dapat diperhatikan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaan untuk jangka panjang. Dalam hal ini, pola berpikir ekonomi merupakan faktor lingkungan dianggap suatu komoditas bebas yang artinya berada dalam keadaan tidak terbatas. Lingkungan dianggap memperhitungkan biaya yang diperlukan bagi lingkungan tersebut. Selain dengan kesadaran tentang lingkungan sebagai sumber daya yang terbatas dan milik semua orang, ekonomi lingkungan dianjurkan sebagai pendekatan yang lebih sesuai dengan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan manusia. Pendekatan itu dilaksanakan dengan perhitungan shadow price yang artinya harga bayangan. Harga bayangan terjadi ketika dimana harga suatu pasar, harga barang dengan harga pasar berbeda. Oke, selanjutnya ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan beraneka pola, yaitu yang pertama pengelolaan lingkungan secara rutin. Manusia secara rutin mengelola lingkungan seperti pembuangan sampah dan pembuatan saluran pembuangan limbah. Yang kedua yaitu perencanaan secara dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar tuntunan bagi perencanaan pembangunan. Yang selanjutnya perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan. Artinya di sini jika ada suatu pembangunan yang akan dibuat atau akan direncanakan, tentunya di sini harus ada pengelolaan lingkungan agar tidak akan terjadi dampak yang dapat merusak lingkungan atau daerah tersebut. Yang keempat, perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik secara alamiah maupun tindakan manusia. Perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini perlu dikembangkan untuk dapat memberikan petunjuk pembangunan apa yang harus sesuai untuk di daerah tersebut. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk rencana proyek pembangunan umumnya dilakukan berdasarkan perkiraan dampak apa yang akan diakibatkan oleh proyek tersebut. Metode perencanaan pengelolaan lingkungan yang demikian itu disebut
analisis dampak lingkungan ya, atau biasa disebut dengan AMDAL. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Di sini terdapat dua perubahan lingkungan. Yang pertama itu perubahan lingkungan karena faktor manusia. Yang kedua, perubahan lingkungan karena faktor alam. Perubahan lingkungan karena campur tangan manusia atau faktor manusia, contohnya seperti penebangan hutan, pembangunan pemukiman, dan penerapan lahan untuk pertanian. Penebangan hutan yang liar mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air. Akibatnya tentunya akan terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam, seperti terjadinya longsor atau munculnya hewan-hewan hutan yang akan mengganggu pemukiman-pemukiman yang di sekitar atau di daerah yang dekat dengan hutan tersebut. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan karena faktor alam. Perubahan lingkungan secara alami disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam seperti kebakaran hutan di musim kemarau akan menyebabkan kerusakan alam dan matinya organisme di hutan tersebut. Selain itu terjadinya letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi tentunya merupakan faktor alam yang sudah menjadi bawaan alam tersebut, yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Sehubungan dengan pemanfaat sumber daya alam agar lingkungan tetap lestari, kita tentu harus memperhatikan tata cara lingkungan kita sendiri, yaitu dengan pengelolaan lingkungan kita agar lingkungan kita tetap lestari. Yang harus kita lakukan yaitu tentunya kita harus mampu merombak atau memperbaiki, mengkondisikan lingkungan seperti yang kita kehendaki. Seperti kita harus mampu berpikir serta meramalkan keadaan yang akan datang. Kita juga harus mampu memahami ilmu pengetahuan teknologi agar dari ilmu pengetahuan dan teknologi kita bisa mencegah atau menanggulangi bencana atau kerusakan alam yang terjadi. Yang terakhir, kita harus lebih memiliki akal budi sehingga kita dapat memilih hal-hal yang baik. Artinya kita juga harus bisa menjaga lingkungan kita sendiri, karena kita lah yang menggunakan sumber daya alam itu sendiri. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Undang-undang ini berisi 9 bab terdiri dari 24 pasal. Undang-undang lingkungan hidup bertujuan mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Undang-undang lingkungan hidup antara lain berisi hak, kewajiban, dan wewenang ketentuan pidana yang meliputi berikut ini. Yang pertama, setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua itu, setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut dengan perundang-undangan. Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup, diancam pidana, penjara atau denda. Nah, di sini contohnya kita tahu misalnya ada oknum-oknum yang sengaja atau dengan tidak sengaja membakar hutan, pasti dia akan dipenjara karena melakukan kesalahan dalam pengerusakan lingkungan. Nah,
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya sudah digalakkan secara besar-besaran, dan undang-undang yang telah dikeluarkan belumlah berarti tanpa didukungnya adanya kesadaran manusia yang sangat penting bagi lingkungan. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesadaran bahwa lingkungan yang ada saat ini merupakan titipan dari generasi yang akan datang. Upaya pengelolaan limbah yang saat ini tengah digalakkan adalah pendaur ulangan atau recycling. Dengan daur ulang dimungkinkan pemanfaatan sampah, misalnya dalam plastik, aluminium, dan kertas menjadi barang-barang yang bermanfaat. Di beberapa negara maju telah banyak dilakukan pemisahan sampah organik dan non-organik untuk keperluan daur ulang. Dalam tiap rumah tangga terdapat tempat sampah yang berwarna-warni sesuai peruntukannya. Nah, di sini di Indonesia sendiri atau di lingkungan kita sendiri perlu adanya kesadaran manusia dalam hal pembuangan sampah, karena ini adalah salah satu contoh kecil untuk merusak lingkungan. Oke, yang berikutnya yaitu adalah dampak lingkungan. Dampak adalah suatu perubahan. Perubahan hanya dapat diukur apabila ada titik acuannya. Titik acuan untuk pengukuran dampak disebut garis dasar, yaitu kondisi lingkungan yang diperkirakan akan adanya proyek. Misalnya ada rencana proyek konversi hutan sekunder menjadi hutan produksi. Misalnya pinggiran kota besar dan pegunungan di sekitarnya mempunyai potensi besar untuk pemukiman dan industri pariwisata, tetapi tidak mempunyai perencanaan pengelolaan lingkungan. Akibatnya ialah antara lain terjadinya pencemaran badan air yang menjadi sumber air minum, karena industri ditempatkan di hulu tempat air diambil untuk industri penjernihan air. Yang kedua itu adalah pencemaran udara. Ini karena arah angin menghembus dari daerah industri ke kota, menyusutnya air tanah karena penyedotan air yang lebih besar daripada penyediaan. Mengeringnya sumber air karena daerah tampung hujan dijadikan daerah pemukiman. Banjir karena perkembangan pariwisata di daerah pegunungan di sekitarnya sangat berlebihan dan tidak mengindahkan fungsi hidrologi hutan. Kota yang telah mengalami satu atau lebih masalah itu antara lain ialah Jakarta, Bandung, Semarang, dan Pontianak. Seandainya telah ada perencanaan pengelolaan lingkungan, masalah itu akan dapatlah dihindari atau paling sedikit dikurangi. Nah, dari contoh tersebut, misalnya di Jakarta, itu sebenarnya harusnya banyak tempat resapan air. Tapi karena daerah industri atau banyaknya perumahan atau kurangnya perencanaan dalam pembangunan, itu menyebabkan kurangnya resapan air sehingga sering terjadi bencana banjir. Nah, di Bogor juga kenapa sering terjadi banjir atau bencana alam? Itu karena adanya kurangnya kesadaran bahwa manusia itu adalah salah satu atau sebagian besar yang merusak lingkungan. Jadi dampak lingkungan itu tergantung kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang menjadi kesimpulan apa yang kita bahas pada pelajaran hari ini adalah sumber daya alam dan lingkungan adalah tidak terlepas dari manusia itu sendiri. Ekonomi lingkungan membahas tentang isu-isu utama lingkungan dari perspektif ekonomi. Mungkin secara rutin mengelola lingkungan, pembuangan sampah dan pembuatan saluran pembuangan limbah dari dapur dan kamar mandi merupakan contoh kegiatan dalam pengelolaan lingkungan. Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara ekonomi dan lingkungan untuk kesejahteraan manusia. Alasannya, proses ekonomi selama ini tidak menanggapi masalah lingkungan. Perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini perlu dikembangkan untuk dapat memberikan petunjuk pembangunan, apa yang sesuai di suatu daerah, tempat pembangunan itu dilakukan, dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Perubahan lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu perubahan lingkungan karena campur tangan manusia, dan perubahan lingkungan karena faktor alam. Dampak adalah suatu perubahan karena pencemaran udara, darat, dan air. Sumber daya alam atau natural resource adalah segala sesuatu yang berada di bawah ataupun di atas bumi, termasuk tanah itu sendiri, yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi. Sedangkan barang sumber daya atau komoditi adalah sumber daya alam yang sudah diambil dari bumi, yang siap digunakan dan dikondisikan dengan faktor produksi lain sehingga dapat dihasilkan produk berupa barang dan jasa untuk konsumen dan produsen. Nah, jadi di sini dalam memanfaatkan alam harusnya
perlu adanya kesadaran bahwasanya kita itu mengambil dari alam dan jangan merusak alam. Yang menjadi kata penutup dari pembahasan kita pada hari ini adalah menjaga lingkungan untuk hari esok yang lebih baik, melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya sejak dini, berhemat energi untuk mencegah global warming, dan menjadikan ekonomi lingkungan dapat seimbang dengan harapan manusia dapat hidup sejahtera. Dan mencintai lingkungan itu sama dengan mencintai kita diri sendiri. Jadi sama-sama kita menjaga lingkungan untuk kemajuan ekonomi Indonesia.